Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-20. Setelah mendengar kalimat singkat dari Pak Ismail, ditambah aksi menawan Suji yang menunjukkan sebuah cincin berlian, membuat Tiara dan keluarganya langsung terkejut yang teramat sangat. Sebuah kolaborasi yang memadukan antara kalimat Pak Ismail dan aksi Suji itu serasa telah mengguncang alam sekitar. Layaknya guncangan yang ditimbulkan akibat dari gempa magnitudo 9. Maka tak heran jika tangan lembut Tiara langsung berpegangan erat ke tangan mamanya. Namun kondisi itu tak berlangsung lama. Sejuknya angin di rumah Suji yang terletak di komplek perkebunan, dan sentuhan doa dari orang-orang yang menyayangi Suji, termasuk doa dari para pasukan yang ada di ruangan samping, ikut menyejukkan suasana hati Tiara. Ditambah lagi ekspresi wajah Suji yang teduh dan lembut, yang menyiratkan ketulusan hatinya, menjadikan Tiara kembali tegar dan kuat untuk mengambil sikap. Tiara pun akhirnya memandang satu persatu wajah papa dan mamanya secara bergantian, seolah meminta petunjuk ke arah mana kakinya harus melangkah. Tak disangka, keduanya ternyata menganggukkan kepalanya secara bersamaan, sebagai bentuk restu bagi anaknya untuk memutuskan apa yang terbaik untuk masa depannya. Tiara pun kemudian langsung memeluk papa dan mamanya secara bersamaan. "Terima kasih papa, mama," ucap Tiara sambil menangis bahagia. Usai memeluk kedua orang tuanya, Tiara kemudian menganggukkan kepalanya ke arah Suji dan Pak Ismail, pertanda bahwa dia menerima pinangan dari pemuda yang ada di hadapannya. Secara serentak, seluruh yang ada di ruangan pun mengucap syukur alhamdulillah. Pak Ismail bahkan melakukan sujud syukur dan langsung memeluk Suji. Tak ketinggalan Bu Ismail juga ikut memeluk Suji. Keduanya menangis haru menyaksikan bosnya yang berhasil menaklukkan hati wanita pujaannya. Suasana bahagia dan tangisan haru juga terlihat di ruangan sebelah. Mereka juga langsung berpelukan setelah mendengar kabar bahagia dari ruangan utama. Tak terkecuali dengan Ine, hatinya juga ikut bahagia saat rencana kejutan lamaran dari bosnya itu berjalan dengan lancar. "Alhamdulillah," ucap Ine dalam hatinya. Sementara itu Suji kemudian mengarahkan kursi rodanya ke arah Tiara, setelah dirinya mendapatkan jawaban yang ditunggu-tunggu dari Tiara. Setelah sudah dekat, Suji pun mengambil cincin berliannya, dan Tiara pun secara refleks mengulurkan lengan kirinya secara pelan ke arah Suji. Saat akan memakaikan cincin berlian itu ke jari manis Tiara, hati Suji merasa was-was karena takut ukuran cincin dan jari tidak sesuai. Namun setelah Suji berusaha untuk memakaikannya, ternyata ukurannya pas. Suji pun akhirnya bersyukur di dalam hati. "Alhamdulillah, kok bisa pas ya ukurannya?" tanya Tiara ke Suji dengan penasaran. Suji pun hanya menjawab dengan senyuman. Sang mama dan Bu Ismail yang merasa penasaran dengan cincin yang kini sudah terpasang di jari manis Tiara. Keduanya kemudian secara bersama-sama mendekati Tiara. "Bagus ya," ucap sang mama. "Iya, bagus banget cincinnya," tambah Bu Ismail. Keduanya pun lantas memeluk Tiara dengan bahagia. Sementara itu, sang koki ternyata sejak mendapatkan kabar bahagia dari ruang utama langsung menyusup keluar barisan. Arah dan tujuannya tak lain adalah tempat favoritnya, yakni ruang dapur. Dipacu dengan api bahagia yang berkobar di hatinya,
dan ditambah lagi dengan semangat kasih sayang yang tak tergoyahkan kepada bosnya. Skill kemampuan memasak di atas rata-rata pun langsung dikeluarkannya. Berbagai menu masakan spesial pun telah disiapkan di kepalanya. Yang pasti bukan tempe goreng dan telur ceplok. Usai prosesi pemasangan cincin, suasana di ruang utama kini semakin hangat. Tercipta berbagai obrolan hangat antara keluarga Pak Indra, Suji, Pak Ismail dan istrinya. Salah satunya yakni obrolan mengenai waktu pelaksanaan pernikahan antara Suji dan Tiara. Suji dan Tiara yang mendengar obrolan soal pernikahan, keduanya langsung tersipu malu. Pak Indra lantas mengusulkan agar pernikahan digelar usai Tiara lulus dari kampusnya. Suji yang mendengar usulan tersebut menganggukkan kepalanya pertanda setuju. Tak selang berapa lama, salah satu asisten rumah tangga Suji membisikkan sesuatu ke bosnya, jika ternyata Bi Endah sang koki handal telah menyiapkan banyak hidangan spesial di meja makan. Pak Suji, Bi Endah ternyata banyak membuat masakan yang mantap, Pak. Sekarang semuanya sudah siap di meja makan. Bisik asisten rumah tangga itu ke Suji. Suji pun terkejut mendengarnya, namun dirinya langsung tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Bi Endah yang dia kenal memang baperan. Selama ini Suji menganggapnya seperti orang tuanya. Baik Bi, terima kasih infonya. Nanti saya ajak para tamu menuju ke meja makan, untuk menikmati hidangan yang sudah dibuat Bi Endah, ucap Suji ke asisten rumah tangganya. Suji pun kemudian mengajak keluarga Pak Indra dan Pak Ismail ke ruang makan, untuk menikmati hidangan spesial yang sudah dibuat oleh Bi Endah. Sesampainya di ruang makan, Suji tampak kaget dengan banyaknya hidangan makanan Nusantara yang sudah disiapkan Bi Endah. Mulai dari rendang, sate, ayam bakar taliwang, sop iga sapi, dan lain-lain. Semuanya tersusun rapi dan masih dalam kondisi hangat. Sementara itu untuk minuman, sudah berderet berbagai jenis minuman khas Indonesia. Aroma lezat yang keluar dari semua makanan dan minuman tersebut, seakan-akan terus memanggil dan menggoda siapapun yang ada di ruang makan untuk segera menikmatinya. Selain menyiapkan hidangan spesial untuk bos dan para tamunya, Bi Endah juga telah menyiapkan makanan serupa untuk para pegawai yang ada di rumah Suji. Dan sudah bisa kita tebak, mereka pun menyantapnya dengan sangat lahap diiringi hati yang riang gembira. Semuanya bersepakat di atas meja makan, bahwa hari ini merupakan hari yang paling istimewa. Istimewa di hati, dan istimewa terutama karena tanpa kehadiran tempe goreng dan telur ceplok. Bagaimana hubungan Suji dan Tiara setelah acara lamaran ini? Dan apakah rencana Suji untuk membeli 49% saham maskapai terbesar di negeri ini berjalan lancar? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-21. It's a beautiful